Bayangin lagi nongkrong sama teman, terus ada yang nyeletuk. Lu tim iPhone apa tim Android? Nah, pertanyaan ini tuh kadang bikin obrolan jadi panjang banget. Ada yang bela iOS, kayak lagi bela harga diri. Ada juga yang mati-matian bilang Android itu segalanya. Padahal ya, dua-duanya cuma HP, bukan calon mertua. Tapi biar seru, mari kita bahas dari berbagai sisi di Next Gen Indonesia. Santai, detail, dan kadang nyelekit dikit. Dari jumlah pengguna dulu deh. Secara global, Android itu rajanya. Pangsa pasarnya gede banget, sekitar 72-73%. Jadi bisa dibilang 3 dari 4 orang di dunia ini pakai Android. Sementara iOS alias iPhone cuma dapat 26-27% aja. Jadi kalau ada temen yang bilang semua orang pakai iPhone, percayalah itu cuma berlaku di circle tongkrongannya yang mungkin isinya sultan-sultan TikTok. Di dunia nyata, mayoritas orang masih setia sama Android. Tapi ceritanya beda kalau kita pindah ke Amerika Serikat. Di sana, iPhone jadi barang default. Pangsa pasarnya bisa tembus 60%. Jadi jangan heran kalau lihat orang Amerika pegang HP, kemungkinan besar iPhone. Tapi jangan salah, meski kalah jumlah, iPhone punya basis pengguna yang loyal banget. Tahun 2024, ada sekitar 1,46 miliar pengguna iPhone aktif di dunia. Jadi meskipun kalah di jumlah, Apple tetap bisa bikin komunitas elitnya sendiri. Ibaratnya Android itu kaum biasa aja yang jumlahnya bejibun, sementara iPhone itu klub eksklusif yang anggotanya lebih sedikit, tapi duitnya banyak. Nah, sekarang kita geser ke pengalaman pakai. iOS itu simple banget. Antarmukanya rapi, konsisten, dan gampang dipelajari. Bahkan orang yang gaptek pun bisa ngerti. Rasanya tuh kayak masuk rumah mewah minimalis, semua kinclong, semua teratur, nggak ada yang aneh-aneh. Tapi ya itu, lama-lama kerasa monoton. Semua rumah di kompleks sama, pagar putih semua, nggak ada yang menonjol. Enak sih, tapi bosenin. Android kebalikannya. Android itu kos-kosan mahasiswa. Kreatif, rame, tapi kadang amburadul. Kamu bisa ganti tema sesuka hati, pasang launcher aneh-aneh, bahkan bikin HP jadi mirip Windows 98 kalau mau. Buat orang kreatif, Android itu taman bermain. Tapi buat yang pengen simple dan rapi, Android bisa bikin kepala mumet. Pengguna Android biasanya bangga bilang, HP gue beda. Padahal kalau ditelisik, kadang bedanya bukan karena keren, tapi karena kacau. Ekosistem juga jadi perdebatan abadi. Apple dikenal sangat jago bikin ekosistem yang mulus. iPhone bisa ngobrol lancar sama MacBook, iPad, Apple Watch, bahkan AirPods. Fitur seperti AirDrop bikin kirim file lebih cepat daripada kedipan mata. Semua perangkat terasa hidup dalam satu dunia yang sinkron. Tapi di balik kenyamanan itu, ada sisi jebakan Batman. Begitu masuk ekosistem Apple, susah keluar. Bukan karena nggak bisa, tapi karena sudah terlalu nyaman dan semuanya saling terhubung. Yang bikin berat adalah dompet. Beli iPhone, lama-lama tergoda beli Apple Watch, terus butuh MacBook, akhirnya nambah AirPods. Dan sebelum sadar, dompet sudah bolong. Android lebih mirip kampung rame. Ada banyak merek, Samsung, Xiaomi, Oppo, Vivo, Google Pixel, dan masih banyak lagi. Setiap merek punya gaya sendiri, punya fitur unggulan sendiri, dan terkadang punya cara aneh sendiri. Google memang berusaha menyatukan semuanya lewat layanan seperti Drive, Photos, Assistant, atau Nearby Share. Tapi tetap saja, pengalaman antar merek bisa berbeda. Ada yang mulus, ada yang bikin gregetan. Kalau ngomongin aplikasi, perbedaan iOS dan Android itu jelas banget. App Store itu kayak klub elit. Masuk susah, tiket masuknya mahal, $99 setahun, dan dijaga ketat. Makanya aplikasi di sana biasanya lebih rapi, lebih aman, dan lebih gampang cuan. Nggak heran kalau pendapatan App Store 2 kali lipat Google Play,
Padahal pengguna iPhone cuma seperempatnya Android. Artinya apa? Pengguna iPhone lebih rela keluar duit, atau dalam bahasa kasar, lebih gampang disedot dompetnya. Sebaliknya, Google Play Store itu pasar malam, lengkap banget. Dari aplikasi serius sampai aplikasi absurd yang bikin geleng-geleng kepala. Biaya masuk buat developer cuma $25 sekali bayar, murah meriah. Jadinya semua orang bisa jualan, entah aplikasi beneran atau sekedar prank. Dan karena Android itu bebas, orang bisa sideload APK dari luar. Bebas? Iya. Aman? Belum tentu. Sama kayak belanja di pasar malam, kalau apes pulang-pulang bisa bawa barang KW atau malah ditipu. Jumlah aplikasi juga nunjukin bedanya. Play Store punya sekitar 3,5 juta aplikasi, App Store cuma 1,8 juta. Jadi Android kayak lapak raksasa, serba ada tapi banyak sampah. iOS lebih kayak butik mall, pilihan lebih sedikit tapi setidaknya nggak bau kaki. Intinya, kalau App Store itu elit tapi nyedot dompet, Google Play itu merakyat tapi rawan jebakan Batman. Mau yang mahal tapi terjamin, atau murah meriah tapi sering kena prank? Pilih sendiri. Keamanan tuh jadi jualan utama Apple. Dari dulu mereka selalu teriak slogannya, "Privacy is our priority." Kedengarannya kayak janji manis politisi, tapi memang ada benernya. Ekosistem iOS yang super tertutup bikin malware lebih susah nyelonong masuk. Bahkan, data dari Nokia Threat Intelligence Report 2019 nunjukin pengguna Android 50 kali lebih rawan kena malware dibanding iPhone. Lalu menurut Symantec Mobile Threats Report, lebih dari 98% serangan perbankan mobile nargetin Android, bukan iOS. Kedengarannya serem banget kan? Jadi kalau cuma baca headline, kayaknya iPhone itu benar-benar benteng megah anti maling. Tapi tunggu dulu, jangan buru-buru percaya. Ada studi dari Promon, perusahaan riset keamanan asal Norwegia, yang nemuin kalau 93% aplikasi iOS populer bisa direkayasa ulang, bandingin sama Android yang cuma 62%. Artinya apa? Sistemnya boleh kokoh, tapi aplikasinya sering bocor. Belum cukup, Zimperium's 2021 Mobile Security Report juga nemuin bahwa lebih dari 50% aplikasi iOS ternyata bocorin data sensitif, sementara di Android hanya sekitar sepertiganya. Jadi kalau iPhone itu benteng, ya bentengnya bagus, tapi bocornya lewat saluran air di belakang rumah. Nah, lucunya lagi nih, Apple dulu mati-matian nolak konsep side loading atau install aplikasi di luar App Store. Alasannya apa? Demi keamanan. Tapi gara-gara Digital Markets Act di Uni Eropa, mereka dipaksa buka pagar rumahnya. Jadi sekarang si raja eksklusif yang dulu so elit, akhirnya harus rela bikin pintu samping. Ironi banget kan? Dari dulu jualannya keamanan, sekarang terpaksa bikin celah baru yang katanya dulu bahaya. Sekarang kita masuk ke topik paling panas, harga. iPhone selalu dipuji karena hardware dan softwarenya nyatu banget. Jarang ada cerita update bikin HP lemot, bahkan iPhone lawas masih dapat update bertahun-tahun. Tapi harganya itu loh, ada orang yang rela keluar belasan juta cuma buat main WhatsApp, Instagram, dan TikTok. HP belasan juta dipakai nonton Reels. Ironis atau tragis, terserah kamu menilainya. Android lebih bersahabat sama dompet. Pilihannya segambreng, dari HP sejuta sampai flagship 20 juta. Mau baterai badak, ada. Kamera canggih, ada. Bahkan layar lipat juga ada. Tapi ya, kualitasnya bervariasi. Android murah, kadang beneran murah. Bukan cuma harga, tapi juga pengalaman pakainya. Soal loyalitas, iPhone emang luar biasa. 90% penggunanya bakal balik beli iPhone lagi. Loyal banget. Kayak pasangan bucin yang nggak bisa move on. Sementara Android rata-rata 70-80% aja. Tergantung mereknya. Tapi jangan lupa, setia di kata belum tentu setia di hati. Kalau Android ngeluarin fitur baru yang kece, banyak juga pengguna iPhone yang tiba-tiba kepincut. Jadi kalau ditanya mana yang lebih baik, jawabannya balik lagi ke gaya hidup. Kalau kamu suka simple, rapi, konsisten, dan siap jadi korban jebakan Batman Apple yang tiap tahun maksa upgrade, iPhone jelas pilihanmu.
Tapi kalau kamu tipe orang yang suka bebas, suka ngulik, dan nggak mau dikurung satu ekosistem, Android jauh lebih cocok. Dua-duanya punya plus minus. iOS itu kayak hidup di kompleks elit, aman, rapi, tapi serba mahal. Android itu kayak tinggal di kos-kosan mahasiswa, rame, kreatif, kadang berantakan, tapi penuh kejutan. Dan pada akhirnya, mau Android atau iOS, ujung-ujungnya HP kita dipakai buat hal yang sama. Chatting, sosmed, nonton video, scroll-scroll nggak jelas sampai lupa waktu, bahkan yang paling jujur, buat stalk mantan di tengah malam sambil pura-pura sibuk kerja. Bedanya cuma kalau di iPhone, stalk mantan kelihatan lebih estetik. Sedangkan di Android, lebih fleksibel, bisa download aplikasi pihak ketiga biar stalking makin detail. Nah, kalau menurut kamu, siapa yang lebih unggul? Si elit Apple atau si bebas Android? Tulis pendapatmu di kolom komentar, biar kita bisa debat sehat bareng-bareng. Jangan lupa, klik tombol like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Karena di Next Gen Indonesia, kita bakal terus bahas dunia teknologi dengan cara santai, informatif, kadang nyelentik, tapi selalu bikin penasaran. Sampai ketemu di video berikutnya, karena teknologi itu nggak cuma soal gadget, tapi juga gaya hidup kita sehari-hari.